Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pertemuan minggu lalu, yaitu pada pertemuan kali ini mengenai komponen-komponen peta. Pada komponen-komponen peta terdapat 9 komponen peta. Yang pertama judul peta, yang kedua skala peta, yang ketiga tanda orientasi, yang keempat simbol dan warna peta, yang kelima adalah legenda, 6 adalah garis koordinat, 7 peta insert, 8 lembaga pembuat peta, dan 9 tahun pembuatan peta. Langsung pada materi yang pertama, yaitu judul. Judul peta berfungsi sebagai pemberi identitas dari sebuah peta. Judul peta merupakan unsur yang penting dan tidak boleh ditinggalkan. Isi informasi pokok yang dimuat pada peta dapat segera diduga oleh pengguna dengan melihat judul peta tersebut. Judul harus menggambarkan isi informasi dari peta. Misalnya bisa kita lihat contoh di layar, yaitu judul peta umum hanya menunjukkan nama wilayah yang terdapat pada peta. Contohnya peta Provinsi Jawa Timur ataupun peta Pulau Madura dan lain-lainnya. Selanjutnya contoh peta tematik. Judul pada peta tematik menyebutkan daerahnya beserta tahun data dalam peta. Contohnya peta persebaran tambang Provinsi Papua tahun 1986, peta penggunaan lahan Provinsi Gorontalo tahun 2000, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu skala peta. Skala merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah peta. Melalui pengamatan skala, kita dapat membayangkan luas wilayah atau jarak antara dua tempat atau lebih sesungguhnya di muka bumi. Skala umumnya dinyatakan dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu skala pecahan atau numerik, di mana skala numerik yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk angka, perbandingan, atau pecahan. Contohnya skala peta 1:50.000. Skala pecahan ini bila diinterpretasikan dengan 1 cm pada peta sama dengan 50.000 cm di lapangan, atau 1 cm mewakili 0,5 km. Selanjutnya skala garis atau grafis, yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk sebuah ruas garis bilangan atau batang pengukurnya. Yang ketiga skala verbal atau kata, yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk kalimat lengkap. Contohnya 1 cm pada peta berbanding dengan 500 meter di muka bumi. Contohnya perhitungan skala peta. Yang pertama, membandingkan dengan peta lain yang mencakup daerahnya yang sama dan ada skalanya. Rumusnya, kita cari penyebut skala yang dicari. D1, jarak peta yang sudah diketahui skalanya. D2, jarak peta yang akan dicari skalanya, dikali P1, penyebut skala yang diketahui. Contohnya D1 5 cm, D2 10 cm, P1 100.000. Berapa skala P2 atau peta 2? Jawabannya 5 dibagi 10 dikali 100 sama dengan 50.000. Jadi skala pada P2 adalah 50.000 cm. Yang kedua, memperbesar skala dan memperkecil skala. Contoh soal. Apabila sebuah peta berskala 1:2 juta diperkecil 2 kali, maka skalanya akan berubah menjadi, bisa kalian kerjakan? Ya, jawabannya yaitu skala dikali jumlah perkecilnya sama dengan
2 juta dikali 2 sama dengan 4 juta. Jadi skala peta akan berubah menjadi 1:4 juta. Selanjutnya, mencari jarak sebenarnya pada peta. Rumusnya, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dikali skala. Contoh soal. Jarak antara kota A ke kota B, jarak alat kota B, pada sebuah peta adalah 8 cm. Dan skala peta tersebut adalah 2 juta. Berapakah jarak sebenarnya kota A ke kota B? Bisa dikerjakan terlebih dahulu. Jawabannya adalah jarak sebenarnya sama dengan 8 kali 2 juta, sama dengan 16 juta cm. 16 juta cm dirubah menjadi meter di 160.000 meter. Dari meter dirubah menjadi kilometer, sama dengan 16 kilometer. Jadi, jarak sebenarnya kota A ke kota B adalah 16 kilometer. Selanjutnya, mengubah skala garis ke skala angka. Sudah diketahui sebagai gambar di layar. Jawabannya adalah arti dari skala grafik di atas adalah di peta sama dengan 10 km pada jarak sebenarnya. Apabila skala grafik di atas diubah menjadi skala angka, maka didapatkan angka 1:1 juta. Selanjutnya, nomor 3 adalah tanda orientasi, di mana tanda orientasi adalah simbol piktorial yang digunakan sebagai acuan pada arah peta. Orientasi pada peta pada umumnya menggunakan posisi atas sebagai arah utara. Namun demikian, dalam kasus tertentu, arah utara dapat memiliki kemiringan tertentu atau oblik. Unsur ini adalah unsur yang penting dan harus ada pada peta apapun. Selanjutnya yaitu simbol. Simbol digunakan untuk memberi makna pada peta sesuai dengan fenomena yang ada di permukaan bumi. Syarat simbol harus sederhana, mudah dimengerti, dan bersifat umum. Simbol menurut bentuknya. Yang pertama, simbol titik menyajikan tempat atau data posisional, di mana digunakan untuk menyatakan posisi atau lokasi suatu tempat. Contohnya berupa letak kabupaten, kemudian persebaran gunung, bandara, dan sebagainya. Selanjutnya, simbol garis. Simbol garis adalah digunakan untuk menggambarkan batas-batas administrasi jalan maupun sungai atau unsur-unsur yang memanjang. Selanjutnya, simbol area. Simbol area adalah unsur-unsur yang memiliki luas, di mana digunakan untuk menunjukkan suatu tempat tertentu seperti hutan maupun rawa. Selanjutnya yaitu simbol kualitatif, membedakan persebaran benda yang akan digambarkan. Selanjutnya simbol kuantitatif, menyatakan jumlah. Biasanya pada simbol kuantitatif ini di dalam peta akan menampilkan diagram-diagram dalam bentuk persen dan sebagainya. Selanjutnya yaitu legenda. Legenda adalah keterangan yang memuat simbol-simbol yang terdapat pada peta. Bisa diartikan bahwa keterangan yang menjelaskan informasi dari simbol-simbol dalam peta, legenda menampilkan informasi kuantitatif maupun kualitatif dari simbol peta. Penulisan legenda peta ini harus singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Tidak diperlukan keterangan yang berlebihan untuk memperjelas simbol-simbol peta tersebut. Selanjutnya yaitu garis koordinat. Garis koordinat atau garis astronomi adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi lintang dan bujur. Yang pertama yaitu garis lintang. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang paralel yang membagi bumi menjadi wilayah lintang selatan dan lintang utara mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Yang kedua adalah garis bujur. Garis bujur adalah garis khayal yang membujur atau meridian dan membagi bumi menjadi wilayah bujur barat dan bujur timur
mulai dari 0 derajat sampai 180 derajat. Selanjutnya adalah peta insert. Merupakan peta berukuran kecil yang disisipkan dan digunakan untuk memperjelas letak lokasi dari peta yang digambarkan. Selanjutnya, lembaga pembuat peta. Lembaga pembuat peta perlu dicantumkan untuk mengetahui siapa yang membuat peta sehingga sumbernya jelas. Lembaga yang membuat peta di Indonesia, Badan Informasi Geospasial atau biasa disingkat BIG, Direktoral Topografi Angkatan Darat, Direktoral Geologi, Direktoral Hidrologi Angkatan Laut, dan Lembaga Penerbangan Antariksa Negara atau LAPAN. Yang 9 yaitu tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta dibutuhkan karena data pada peta dapat berubah sewaktu-waktu karena perkembangannya terjadi di permukaan bumi. Sehingga tahun yang tertera merupakan tahun data yang diambil pada peta atau tahun pembuatan peta. Lanjut pada materi selanjutnya yaitu proyeksi. Proyeksi sendiri adalah cara penggambaran garis-garis meridian atau paralel dari globe ke dalam bidang datar. Contoh sederhana pembuatan peta dengan menggunakan proyeksi adalah seperti pada waktu kita mengelupas buah jeruk, kemudian kulit jeruknya tersebut kita lembarkan. Di dalam melakukan kegiatan proyeksi peta, ada beberapa hal yang tidak boleh terabaikan. Yang pertama, peta harus ekuivalen, yaitu peta harus sesuai dengan luas sebenarnya di permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala. Yang kedua adalah peta harus equidistant, yaitu peta harus mempunyai jarak-jarak yang sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi setelah dikalikan dengan skalanya. Yang ketiga adalah peta harus conform, yaitu bentuk-bentuk atau sudut-sudut pada peta harus dipertahankan sesuai dengan bentuk sebenarnya di permukaan bumi. Selanjutnya, jenis-jenis proyeksi peta. Yang pertama, proyeksi azimutal atau proyeksi zenital, di mana proyeksi zenital ini di bidang proyeksi berupa bidang datar. Proyeksi zenital sesuai digunakan untuk memetakan daerah kutub, namun akan mengalami penyimpangan yang besar jika digunakan untuk menggambarkan daerah yang berada di sekitar khatulistiwa. Metode proyeksi yang pertama gnomonis. Gnomonis sendiri adalah sumber proyeksi terletak di pusat bola bumi sehingga ekuator tidak terhingga. Yang kedua adalah stereografik. Stereografik adalah sumber proyeksi terletak di kutub yang berlawanan dengan titik singgung bidang proyeksi dengan kutub bumi. Yang ketiga adalah ortografis. Ortografis sendiri adalah sumber proyeksi terletak pada tempat tak terhingga sehingga sinar berupa garis-garis sejajar. Selanjutnya adalah proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut ini bidang proyeksinya berupa kerucut. Proyeksi seperti ini sesuai digunakan untuk menggambarkan daerah yang berada pada lintang tengah, seperti pada negara-negara di Eropa. Selanjutnya, yang terakhir adalah proyeksi silinder. Proyeksi silinder ini bidang proyeksinya berupa silinder. Proyeksi seperti ini sangat baik digunakan untuk memetakan daerah yang berada di daerah khatulistiwa dan tidak sesuai digunakan untuk memetakan daerah yang berada di daerah sekitar kutub. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.